Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, senang sekali boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan yang terbaik dan biarlah bersama-sama saat ini kita mau datang, kita mau memberikan penyembahan kita, ucapan syukur kita dengan segala kerendahan hati kita menghadap tahta kasih karunia-Nya. Mari bersama-sama saat ini siapkan hati kita, tundukkan kepala kita dan kita akan mulai ibadah kita dengan kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh terus ada di dalam hidup setiap kami. Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan yang mengurapi setiap kami. Tuhan yang memberikan kami kekuatan bahkan kesehatan sampai hari ini. Kami boleh datang dalam menara doa online ini. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan bawa kami lebih lagi mengenal pribadi Tuhan. Biarlah saat kami memuji dan menyembah, membuka mulut kami, membuka suara kami, kiranya Tuhan boleh disenangkan melalui setiap puji-pujian kami. Kami datang ya Tuhan, kami bawakan hati kami persiapkan yang terbaik di hidup kami ya Tuhan, hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa kami dan kami siap datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Aba. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Sambil angkat tanganmu katakan, hanya Engkau yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati
Engkau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita bawa pujian ini bersama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu,
Saudara angkat pujian ini, katakan hanya Engkau. Selidikilah setiap kami, layakan kami untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, menikmati segala kebaikan-Mu, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam
tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari lebih lagi kita datang cari wajah-Nya. Ku cari wajah, temukan kasih. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Terima kasih Tuhan. Ku panggil nama
sayang. Amin. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang saudara lebih lagi datang mendekat di dalam hadirat-Nya. Ya Allah yang menanti dengan kedua tangan yang terbuka. Shikiara labaya shana nana mo ya labaya. Oh labakana maya labaya. Bersama-sama katakan. Tuhan, sentuh hati kami, ubah kami Tuhan. Setiap kali kami ada di menara doa, satu kerinduan kami ingin Tuhan, semakin ya Tuhan, disempurnakan, dikuduskan, sucikan kami Tuhan. Sentuh hati kami, doa saudaraku. Sentuh hati kami. Bawa kami makin dekat dengan Tuhan. Ampuni kami, ampuni dosaku. Ampuni salah kami Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Basuh kami semua dengan kuasa darah. Tuhan, bawa kami Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu. Menikmati ya Tuhan hadirat-Mu. Karena dalam hadirat-Mu ada sukacita, keselamatan itu ya Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, tangan-Mu ya Tuhan, memberikan kami ya Tuhan nikmat, senantiasa, berkat senantiasa. Tuhan, kami tundukkan hati kami. Semua ya Tuhan kami sujud kepada-Mu. Bapa, sentuh hati kami. Mari datang pada Tuhan saudara. Mari berdoa saudara. Doa bawa kami lebih dekat lagi. Bawa kami lebih kenal. Kami lebih memahami
baiknya Tuhan. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar pengampunan. Betapa besar ya Tuhan. Satu hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Masyamu Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, Agar ku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. terima kasih Tuhan. Berbicara secara pribadi buat kami. Aku berdoa biar kami terus bertumbuh. Bertumbuh di dalam kebenaran. Bertumbuh dalam kekudusan. Bertumbuh ya Tuhan dalam sukacita-Mu Tuhan. Bertumbuh dalam kasih-Mu. Satu kerinduan kami. Bertumbuh dalam kemurahan hati ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Bapa untuk rencana bakti sosial. Ya Tuhan, beberapa hari ke depan ini di Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah, Palembang. Terima kasih Tuhan untuk hampir 10.000 paket ya Tuhan. Untuk warga ya Tuhan, Palembang dan juga jemaat-jemaat prasejahtera. Kami berdoa baksos berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, kami berdoa berikan cuaca yang cerah, tidak hujan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan semua warga ya Tuhan Palembang dan juga warga daripada gereja semua bersuka cita ya Tuhan. Bahkan mendapat sukacita keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Ya Tuhan, beberapa hari ke depan, ya Tuhan, berapa hari ini Tuhan, pemimpin kami, presiden terpilih ya Tuhan, Pak Prabowo sedang memilih ya Tuhan, menetapkan ya Tuhan, para menteri ya Tuhan, wakil menteri, semua pejabat-jabat yang akan membantunya ya Tuhan, memerintah selama 5 tahun ke depan. Tuhan berikan hikmat-Mu. Tuhan berikan ya Tuhan hikmat-Mu buat presiden terpilih kami Tuhan. Biarlah beliau dapat menjalankan pemerintahan ke depan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan menjalankan ketetapan-ketetapan Tuhan buat bangsa ini. Sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang makmur, bangsa yang adil. Terjadi lawatan Tuhan yang besar bagi Indonesia. Jiwa-jiwa ya Tuhan, tiap-tiap rumah ada doa, pujian, penyembahan bagi Yesus. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Kau berkati gereja-Mu, GBI MPI ya Tuhan, Palembang. Yang sudah terus menjadi berkat ya Tuhan bagi kota ini, bagi ya Tuhan kota-kota lainnya. Berkati ya Tuhan setiap jemaat-Mu yang sudah menabur ya Tuhan, baik keuangan ya Tuhan maupun ya Tuhan barang-barang untuk baksos dan juga untuk pelayanan Menara Doa ini. Anak-anak-Mu yang begitu secara online sudah menabur selama ini ya Tuhan. Doa-doa mereka, persembahan uang mereka, Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap umat-Mu, jemaat, pengerja, pemimpin di GBI MPI ya Tuhan Palembang. Mereka sudah membawa persembahan, Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Mereka serahkan ya Tuhan, sisihkan daripada untuk pekerjaan-Mu. Kau berkati mereka, berkati semua keuangan daripada jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Berbicara secara pribadi buat kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Ya, satu tema yang paling saya suka ya dalam membahas yaitu tentang apa saudara tuh tahu ya. Karena saya ini mau belajar terus tentang apa? Kerendahan hati. Ya hari ini saya bahas lagi tentang kerendahan hati dan hancur hati. Tapi penekanannya adalah hancur hati yang mendatangkan kerendahan hati.
Ada orang yang hancur tidak mendatangkan kerendahan hati. Malah jadi apa saudara? Keras hatinya, makin mau. Ini kan kita akan lihat saudaraku kisah daripada Petrus. Lukas 22 ayat 61 sampai 62. Saudara, ini saya pakai terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab ya, bahasa Indonesia sehari-hari. Lukas 22 ayat 61 sampai 62. Demikian kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yesus pun menoleh dan memandang Petrus. Lalu Petrus teringat Tuhan sudah berkata padanya. Ya, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau 3 kali mengingkari aku. Kalau bahasa yang terjemahan lain yang lama adalah apa saudara? Menyangkal aku, mengingkari aku. Ayat 62, maka keluarlah Petrus dari situ dan apa? Menangis terseduh-seduh. Saya mau tanya sama saudara, apa yang menyebabkan Petrus, saudaraku, menangis terseduh-seduh? Karena dia ingat firman. Dia ingat firman. Dan rupanya firman itu tersimpan di sanubari, di lubuk hatinya. Saudaraku, kehancuran hati dan kerendahan hati itu hanya bisa terjadi, saudaraku, ketika kita menyimpan firman. Ya, biasanya kehancuran hati, kerendahan hati, kehancuran hati ini saudara ya, itu akan membawa kita bukan kepada diri kita. Hanya penyesalan. Ya, lalu kita menyalahkan si A, si B, si C atau keadaan. Tapi membenarkan diri kita, membenarkan daripada kesalahan kita. Enggak. Karena ini firman yang selalu akan membawa kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara, merendahkan diri depan Tuhan. Ya kan saudara, ya kan? Nah, memohon anugerah daripada apa? Belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Nah, ini yang dibuat oleh Petrus. Yudas pun menyangkal Yesus sebenarnya. Tetapi dia tidak mengalami yang namanya hancur hati. Ya saudaraku. Akibatnya apa saudara? Dia hanya menyesali diri lalu mati bunuh diri. Nah, kita lihat saudaraku Yesus ya, bahwa Alkitab mencatat Petrus itu menyangkal Yesus berapa kali? 3 kali. Namun melalui kerendahan hatinya, kehancuran hatinya, Tuhan memakai pertobatannya itu apa? Mengubah jalan hidup Petrus. Dan akhirnya Petrus mengubah jalan hidup banyak orang. Katakan amin. Pertobatan itu. Ya kan? Kita melihat saudaraku ya kan? Jadi saya nangkapnya begini saudara ya. Dari kisah Petrus ini kita belajar bahwa Tuhan tuh masih bisa memakai loh. Orang yang pernah gagal, orang yang pernah jatuh, orang yang pernah berdosa. Ya, yang pernah menyangkali dia 3 kali. Ya kan? Untuk apa? Petrus dipakai untuk menjadi seorang pengkhotbah pertama di hari Pentakosta. Dan 3.000 orang bertobat. Ya, 3.000 orang ini diselamatkan. Dan lahirlah gereja mula-mula. Jadi perkataan Yesus, saudara, di Barneas, saudara, yang berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan Allah maut tidak akan menguasainya. Dia sedang berkata itu terjadi di hari Pentakosta. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Kristus, saya ingin ajak di antara kita ya. Kalau kita bisa hancur hati ya. Mudah hancur hati, mudah nangis. Itu benar-benar efektif loh. Bukan berarti orang baperan ya. Saya nggak bicara orang baper ya. Maksudnya itu ya kan. Jadi sampai hari ini pun seperti halnya Petrus. Tuhan masih mau memakai orang-orang yang rendah hati dan hancur hati untuk melakukan kehendaknya. Melakukan pekerjaannya, menyelesaikan amanat agung. Katakan amin. Nah, Mazmur 34 ayat 19 itu mengatakan begini saudara. Tuhan itu dekat. Dekat dengan siapa? Orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi saudaraku,
kalau kita bisa, saudaraku, merendahkan diri, hancur hati, saudaraku. Ya, jadi lewat kerendahan hati, lewat kehancuran hati ini, kita bisa memahami bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Yang sangat membutuhkan anugerah dari Juru Selamat dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan amin. Nah sekarang kalau saudara dan saya atau kita mudah menjadi orang yang hancur hati. Hancur hati. Apa saudara hasil daripada hancur hati? Saya tulis, hancur hati selalu menghasilkan apa? Kerendahan hati yang sejati. Bukan kerendahan hati yang palsu, tapi kerendahan hati yang sejati. Jadi gini saudara, sebelum keangkuhan kita diremukan, ya, kita tidak akan pernah bertobat untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berlaku rendah hati di hadapan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Nah, kehancuran hati dan kerendahan hati ini adalah hasil dari apa? Kesadaran yang mendalam. Ya, bahwa kita memerlukan apa? Belas kasihan Tuhan, anugerah pengampunan Tuhan. Nah, inilah saudaraku ya, yang dampaknya adalah apa saudaraku, ya kan? Jadi antara kerendahan hati dan kehancuran hati itu terjalin dan tidak bisa dipisahkan, ya kan? Sehingga hal ini bisa membawa orang kepada apa? Penyerahan diri, pertobatan dan hidup dalam kemenangan. Katakan amin saudara. Karena ini yang Tuhan minta. Mika 6 ayat 8 katakan begini saudaraku. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain apa? Berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan apa? Rendah hati di hadapan Allahmu. Katakan amin. Saya mau nanya sama saudara yang ada di ruangan ini, saudara yang ada di online. Saudara, apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu baik? Apakah saudara percaya bahwa Tuhan itu baik? Kalau saudara percaya pada Tuhan itu baik, apa balas kita sama dia? Apa kita balas dia dengan kejahatan? Saya rasa enggak. Saya sangrik, ya kan? Kalau kita bisa ambil ketetapan di dalam hati sanubari kita. Aku tidak mau berdosa di hadapan Tuhan. Aku tidak mau melukai hati Tuhan. Ya kan? Saya yakin inilah yang akan menyadarkan kita. Bahwa ketika kita sebagai manusia yang terbatas. Kita mengalami kegagalan dan kejatuhan. Saat itulah kita pasti hancur hati kita. Kenapa aku melukai dia? Yang sudah menyerahkan nyawanya buat saya. Yang begitu baik. Dia ampuni dosa saya di masa lalu. Dia sembuhkan sakit penyakit saya. Dia angkat saya dari lubang kebinasaan. Dia dandani saya dengan segala yang mewah, yang baik. Orang-orang sehingga mengangkat saya. Masakan aku. Ketika kita gagal, kita jatuh. Kita nggak akan membenarkan diri lalu menyalahkan si A, si B dan lain sebagainya. Ini yang buat kita hancur hati. Orang gak akan pernah bisa hancur hatinya. Kita gak akan pernah bisa hancur hati dan rendah hati kalau kita tidak sadar betapa besarnya kebaikan Tuhan buat kita. Kalau kita udah bisa berbuat jahat sama orang tua kita yang sudah berbuat baik, menyerahkan hidupnya, uangnya, waktunya semua. Lalu kita buat jahat sama dia. Itu artinya kita ini orang yang lupa sama kebaikan orang tua kita. Setuju gak? Katakan amin. Tapi kalau kita sadar orang tua, aku ada karena ada orang tua aku yang urus rawat. Ketika kita berkata emosi, kita berkata jahat sama dia. Langsung remuk hati kita. Mama ampuni aku mama ampun ma. Aku kurang ajar sama mama, sama bapak. Ampuni aku. Itu karena kita sadar
bahwa mama bapak kita itu sudah total sama kita. Tuhan sudah total sama kita. Dia mati di salib buat nanggung dosa kita. Supaya kita gak terbuang ke neraka. Tapi sekarang, saudaraku, kita bisa hancur hati kalau kita kenal itu. Tapi kalau kita keraskan diri kita, artinya sebenarnya kita belum diselamatkan. Kita belum diselamatkan. Kita belum kenal akan kasih Dia. Kita belum diampuni dosa kita. Kita belum merasakan pengampunan. Kita lupakan kebaikan Tuhan. Saya bisa ngerti gak nih? Konsep daripada kerendahan hati. Remuk. Kita bisa remuk. Remuk tuh kayak seperti Petrus gitu loh. Dia bisa remuk karena dia, aku dekat sama Tuhan. Dia sudah baik sama aku. Di masa dia susah. Sedang dia menderita. Aku menyangkali dia. Aku mengingkari bahwa aku kenal sama dia. Karena aku takut. Itu yang hancurin hati dia. Ibu bapak bisa mengerti, katakan amin. Jadi hari ini saya ingin ajak saudaraku. Ya memang itu yang paling dalam sih. Walaupun ada banyak, Tuhan izinkan permukaan bisa terjadi dalam hidup kita. Tetapi yang paling mendalam kita bisa remuk. Kadang-kadang tuh yang paling tinggi permukaan itu karena kita tuh sudah menyakiti hati Tuhan. Kita sudah mendukakan Roh Kudus. Itu yang permukaan yang dalam harusnya. Walaupun ya saya tulis juga ada beberapa hal. Ada hal-hal yang bisa menyebabkan apa? Ya kan? Oh yang kedua, hancur hati apa? Kalau kita jadi orang yang mudah hancur hati. Ketika kita, hancur hati itu bisa memulihkan yang namanya hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan apa? Sesama. Setuju gak saudara? Katakan amin. Nah, kalau kita gak pernah diremukkan ya. Hancur hati gitu. Kita gak akan pernah bisa berguna. Saya kasih contoh saudara. Yuk ayatnya ada. Matius 14 ayat 19. Kita baca sama-sama ya. Matius 14 ayat 19. 1, 2, 3. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu. Yesus menengadah ke langit. Dan mengucap berkat. Lalu apa saudara? Ketika dia pecahkan roti sebenarnya dia sedang apa? Remukan roti itu. Dia sedang remukan roti itu. Lalu apa? Memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada banyak orang. Saudara filosofinya, makna daripada ayat ini itu apa saudara? Roti, ya kan saudara, ya kan hanyalah sepotong roti yang enak dan empuk. Dan roti ini hanya cukup untuk kita sendiri yang makan. Kalau roti ini tidak diremukan, dipecah-pecahkan. Yang ngerti katakan amin. Roti harus dipecahkan, saudaraku. Ya kan? Setelah Tuhan memecahkan roti itu lalu baru dia beri kepada para rasul. Lalu dari rasul dia bagi kepada orang banyak. Kenapa kok hidup kita harus mengalami yang namanya permukaan? Saudara, karena Tuhan punya maksud. Tujuan Tuhan adalah mulia buat hidup kita. Katakan amin. Rencana Tuhan itu adalah mulia buat kita. Dia sudah setting saudara. Dan rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Ya kan? Sekalipun kita selalu gagal. Itu yang saya pegang. Sepanjang kita memang mau bangkit dan kembali kepada Tuhan. Bangkit dan jadi terang. Katakan amin. Niatan kita adalah aku selalu mau bangkit dan mau jadi terang. Jadi berkat. Yang ngerti katakan amin. Ya kan? Ada hal-hal yang bisa meremukan kita. Tujuan permukaan itu apa? Supaya kita seperti roti. Pernah dengar gak lagu? Ku mau menjadi roti yang terpecah bagimu. Ku mau menjadi anggur yang tercurah
bagimu. Aku mau jadi saksi, memberitakan firman-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Amin saudara. Ini ada lagunya. Nah, hal apakah yang bisa meremukkan hati kita saudaraku? Ya, gak apa-apa diremukkan. Saudara, ya kan, sepanjang itu baik. Ya kan, bagi Tuhan, bagi kita. Apa yang bisa meremukkan kita? Pertama, Tuhan dapat menggunakan apa? Kesakitan kita. Penderitaan kita. Ya, untuk apa? Meremukkan kita. Jadi keadaan-keadaan yang meremukkan itu antara lain bisa berupa sakit, itu yang meremukkan. Sakit penyakit, kesulitan keuangan, kehilangan-kehilangan seperti kita kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan. Itu hal-hal yang meremukkan, yang membuat kita hancur. Hancur saudara. Tapi Tuhan bisa gunakan kesulitan dan penderitaan ini untuk membuat kita, saudaraku, ya kan, rendah hati, lalu bisa diangkat Tuhan. Untuk dipakai Tuhan, diberkati. Katakan amin. Nah, saudara tahu Rasul Paulus, ya, Rasul Paulus ini rasul besar. Jadi dialah salah satu rasul yang cerita bahwa dia pernah pergi ke surga. Dia lihat apa yang gak pernah dilihat oleh mata. Dia dengar, saudaraku, sesuatu yang gak pernah didengar oleh telinga. Bahkan dia bisa mengalami hal-hal yang gak pernah timbul dalam hati dia. Saudaraku, lalu dia cerita, semua itu disediakan bagi orang yang mengasihi dia. Dia sedang apa? Sorga itu. Saudara, dia sudah pergi ke sorga, dia dengar banyak kata-kata. Tapi dia diam. Selama belasan tahun dia gak cerita apa-apa. Baru akhirnya dia cerita bahwa saya pernah ke sana. Karena ini orang terlalu dahsyat. Terlalu hebat. Oleh karena kesetiaan Tuhan. Kebaikan Tuhan kepada dia. Alkitab katakan, Tuhan izinkan. Ya kan, ada apa? Duri dalam daging. Duri dalam daging ini meremukkan. Ini kesakitan, penderitaan yang terus menerus. Yang seperti ini, buat apa lagi mikirin orang? Kamu saja sudah susah, sudah sakit, sudah menderita, sudah lemah. Buat apa lagi? Orang juga tidak ada perhatiin kamu. Itu yang meremukkan. Ya buat beberapa orang, maaf ya, karena masih fresh diingatan tentang sekolah Miracle School untuk anak-anak autis, anak-anak ADHD, anak-anak berkebutuhan khusus. Ya itu juga satu kesakitan dan penderitaan buat ibu dan bapak mungkin. Beberapa kita ini susah. Tapi ini seperti Tuhan izinkan. Untuk apa saudaraku? Meremukkan kita. Lalu supaya kita bisa menjadi rendah hati, lalu bergantung kepada anugerah Tuhan. Bergantung pada anugerah Tuhan. Supaya kita gak terdistract. Bahwa anak itu memang bergantung sama kita. Tetapi kita perlu bergantung pada Tuhan. Dan mengajar anak ini untuk bisa bergantung kepada siapa? Kepada Tuhan dalam kelemahannya. Makanya ada satu kata-kata Paulus saudara. Tentang duri dalam daging ini yang bagus sekali. Dia dapat pewahyuan, saudaraku. Dia berkata bahwa aku sudah doa 3 kali supaya duri ini keluar. Ya kan? Tetapi Tuhan bilang kepada aku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Paulus mendapat pengertian. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Supaya apa? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Katakan amin. Jadi bisa saudaraku. Ya beberapa orang dengan anak. Beberapa dengan suaminya yang belum bertobat, belum lahir baru. Waduh ini susah sekali. Beberapa dengan istri. Waduh istri ini bikin remuk hatinya. Kelakuan istrinya.
kelakuan suaminya, atau kelakuan anaknya, atau kelakuan orang tua. Ada anak-anak yang malu dengan orang tuanya, bapaknya. Kok begitu, dan sebagainya. Itu jadi dulu. Tapi harusnya mengarahnya bukan ke sini. Harus membawa kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Katakan amin. Dari situlah Tuhan akan pakai cara luar biasa. Katakan amin. Yang kedua, Tuhan tuh bisa menggunakan kegagalan kita. Saya bilang kejatuhan, kegagalan rohani. Bahasa halusnya kegagalan rohani, tapi kegagalan moral. Macam-macam. Kalau kita udah sombong, orang belum lihatnya kita kegagalan rohani ya. Orang sombong tuh justru dideketin banyak orang kan. Ya kan? Sedangkan kita ngomong itu. Jadi waktu kita ngalami kegagalan, kenapa ya kegagalannya? Dalam hal moral, dalam hal kerohanian dan lain sebagainya. Ngalami kejatuhan. Semua itu, saudara, itu bisa meremukkan hati kita. Remuknya gini saudara, apakah kita takut ketahuan orang? Apa kita remuknya, aku sudah melukai Tuhan. Sudah berdosa sama Tuhan. Itu beda. Beda sekali. Tuhan tidak pernah mengabsahkan dosa dan pelanggaran. Ya. Apalagi mendorong seseorang untuk berbuat dosa. Tidak pernah. Tapi jika kita jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran, Tuhan dapat memakai keadaan itu untuk meremukkan kita dan merendahkan hati kita. Contohnya siapa? Petrus. Amin saudara. Di perjanjian lama siapa namanya? Yakub. Dia nipu ini segala macam air apa? Tuhan remukkan dia. Saudaraku, lewat siapa saudara? Lewat perjumpaan dengan Tuhan. Ya kan? Tuhan sahabat sebagai dia remukkan lagi dengan apa? Laban. Dia kerja gak dibayar. Dia ditipu terus, ulang-ulang ditipu terus. Saudaraku, itu peremukan. Yang pada akhirnya Yakub berubah menjadi apa? Israel. Dia punya 12 orang anak. 12 dia jadi suku Israel. Dahsyat. Meremuk. Saudara. Ya. Makanya ini yang kedua, Tuhan bisa pakai. Tergantung sih sebenarnya reaksi kita ya. Remuknya karena malu. Terus kita simpen rasa malu. Kita simpen rasa bersalah. Ujungnya hancur. Seperti Yudas. Tapi kalau kita remuk. Betul malu. Betul bersalah. Tapi datang sama Tuhan. Untuk menerima anugerah daripada pengampunan. Saya yakin Tuhan akan angkat orang ini. Seperti Tuhan angkat daripada Petrus. Saya juga merasa. Kalau saya, ya kan saudaraku, melihat ya kan pengampunan Tuhan atas hidup kita. Saya kagum, saya hormat, saya segen. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa Tuhan. Makanya ada kata 2 Korintus 7 ayat 10 katakan apa saudara? Sebab duka cita menurut kehendak Allah. Menghasilkan apa? Pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Ya. Coba saudara perhatikan nih. Ya. Kejatuhan daripada Petrus. Ya. Jadi dimulai kejatuhan dari kesombongan sebenarnya. Sombong dulu. Habis sombong baru ada dosa tertentu yang membuat kita dihina oleh orang. Dibuat kita jadi malu. Sombong tuh gak kelihatan. Itu umaknya. Akarnya. Coba kita lihat sini, saudara. Matius 26, ya ayat 33 sampai 35 kita baca sama-sama. Ini dosa semua. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Petrus menjawab. Kan Tuhan bilang, kamu ini nanti akan tercerai-berai. Waktu aku ditangkap, aku menderita, kamu semua akan tercerai-berai. Apa jawaban Petrus? Dengan congkaknya, dengan sombongnya. Dia berkata apa? Biarpun mereka semua tergoncang imannya. Karena engkau, aku sekali-sekali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Dia jawab lagi Petrus perkataan Yesus. Apa jawabannya? Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid pun
lainnya berkata demikian. Kesombongan, saudaraku. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Ya kan? Selanjutnya, ya kan? Kita baca yang tadi di dalam Lukas 22 ayat 61 62 yang di atas. Ya yang tadi pembukaan, ya kan? Setelah Petrus menyangkali 3 kali. Perhatikan saudara, Yesus menoleh dan memandang Petrus. Terjadi apa saudara? Lihat, muka Tuhan, wajah Tuhan melihat wajah Petrus. Wajah Petrus melihat saling tatap. Wih keren, saya pernah nonton filmnya gak? Adegan ini, episode ini. Saya juga ikut nangis saudara. Petrus nangis. Kita gak akan pernah bisa bertobat ya. Sampai kita ngalami perjumpaan secara pribadi sama Tuhan. Makanya saya mau ajak saudara tadi nyanyi mulai. Bapak sentuh hatiku. Bapak sentuh hatiku. Apa yang membuat Petrus yang sombong itu, saudaraku, bisa bertobat? Karena dia alami perjumpaan dengan Tuhan. Yesus menoleh dan memandang Petrus dalam keadaan dia berdarah-darah. Saudara. Lalu teringatlah Petrus, ya kan? Tuhan sudah pernah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau 3 kali mengingkari aku. Katakan amin. Ya, apapun itu saudara. Dosa pencurian, dosa perzinahan, dosa perjudian, dosa pembunuhan, dosa apapun. Itu dimulai dari apa? Dosa kesombongan. Saudara, kehancuran daripada ekonomi, keuangan, itu dimulai dari kehancuran. Daripada kesombongan. Kita lihat ya Petrus. Tetapi untuk bisa bangkit dari keadaan kita, rasa bersalah, rasa malu, dan keadaan-keadaan yang problem ini, hanya Tuhan yang bisa angkat. Hanya tangan Tuhan yang kuat tuh angkat kita kembali. Nggak bisa dengan upaya kita manusia. Kalau kita sudah mengalami saudara kejatuhan, remuk aja lebih baik. Jangan keraskan hati. Remuk, bertobat. Tuhan, aku butuh anugerah keselamatanmu. Katakan amin. Daud dia berkata lebih baik. Kau ambil semua hartaku, nama baikku, tahtaku semua. Tapi jangan kau ambil apa? Rohmu yang hidup. Sukacita keselamatan ini jangan kau ambil. Karena sukacita keselamatan itu pertanda saya masih diselamatkan. Kembalikan sukacita keselamatan ke saya. Yang ngerti katakan amin saudara. Amin. Ini poinnya di sana. Yang ketiga, Tuhan bisa remukkan kita lewat apa saudara? Pertama lewat kesakitan dan penderitaan. Kedua lewat kejatuhan. Lewat dosa, kegagalan kita. Yang ketiga lewat apa saudaraku? Lewat iblis. Iblis. Ya saudaraku, iblis. Dan biasanya tuh enggak terpisah-pisah. Bisa terpisah-pisah seperti Ayub. Ayub enggak salah, enggak berdosa. Saudaraku, ya kan? Tetapi ini seperti kayak Tuhan izinkan kehilangan seluruh hartanya itu remuk. Kehilangan 10 anaknya meremukkan. Kena sakit remuk saudara. Istrinya tinggalkan dia. Remuk ini, remuk Ayub. Saudara, dan itu bukan dari siapa? Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan iblis. Ya saudara, kalau kita baca yuk. Ayub 1 ayat 8 sampai 12. Ini dia. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Jadi iblis itu tahu saudaraku.
Ayub tuh gak bisa dicolek. Gak bisa diganggu, gak bisa disenggol. Kenapa? Karena ada pagar perlindungan. Pagar berapi. Di mana iblis gak bisa masuk. Apa yang menyebabkan adanya pagar? Iblis sudah tahu. Ya kan? Ketika ada pagar, ya, iblis berkata bahwa ada perlindungan. Apa yang dimiliki bertambah banyak. Apa yang menyebabkan? Karena Ayub tiap hari, saudara, mempersembahkan apa? Korban. Korban. Katakan amin, saudara. Setiap kali kita berkorban, di situ ada apa? Ada tudung perlindungan, di situ akan dibuat Tuhan apa? Apa yang kita miliki bertambah banyak. Katakan amin. Ini lambang daripada apa? Darah Yesus. Kalau kita setiap hari makan perjamuan kudus, saudaraku, lewat menara doa ini dengan pengertian ya saudara, bahwa darah Yesus itulah korban yang sempurna, ya kan, kepada Allah. Katakan amin, saudara. Kalau dulu lewat binatang, sekarang lewat Yesus sendiri. Ketika kita mulai berkata bahwa, ya kan, aku terima tubuh dan darahmu Yesus. Pada saat itulah pagar perlindungan Tuhan, ya kan, terbangun dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dia akan lindungi kita dengan sungguh-sungguh secara apa? Rohani. Supaya kita tidak jatuh. Kalau kita jatuh, itu jatuhan membawa apa? Meremukkan. Karena bukan. Perlindungan secara jasmani terhadap sakit, perlindungan secara apa? Secara mental. Secara hubungan, secara keuangan. Yang percaya katakan amin. Waktu saudara perjamuan kudus setiap hari. Dengan pengertian ini, iblis saudara tidak bisa. Aku tidak bisa sentuh dia sepanjang dia terus bawa korban. Aku tidak bisa sentuh dia Tuhan, kata iblis. Katakan amin. Saudara mau dapat perlindungan? Korban. Harus korban. Lawannya berkorban, lawannya memberi apa? Lawan berkorban, memberi, lawannya apa? Mengambil dan mencuri. Ketika kita mengambil dan mencuri hak yang bukan hak kita, pagar itu hilang. Tidak ada perlindungan, yang adalah kutuk masuk. Ya, kita lihat sini, saudara. Kita baca. Jadi caranya iblis untuk hancurkan Ayub bagaimana, saudara? Untuk ini kan, ya kan? Pertama-tama yang dihancurkan oleh Ayub, oleh iblis itu apa, saudara? Kambing, domba, lembu, sapi. Supaya Ayub tidak bisa mempersembahkan korban. Jadi cara iblis nyerang daripada setiap manusia adalah apa? Jangan bawa korban kepada Tuhan. Jangan bawa korban ke Tuhan, tapi curi aja. Ambil aja milik Tuhan itu. Selesai dia. Selesai. Itu cara iblis. Makanya yang diambil bukan anaknya duluan. 10 atau kena sakit dulu. Tapi kambing, domba, lembu. Sampai itu alat. Nah sekarang pertanyaan gini ibu bapak. Bagaimana caranya Allah memulihkan keadaan Ayub? Sekarang Ayub udah gak punya kambing, domba, segala macam. Saudara, Tuhan tuh ya, waduh, penuh hikmat, maha tahu dan lain sebagainya. Dia pakai saudara, sahabat Ayub yang sudah berkata-kata jahat kepada Ayub. Untuk apa? Untuk menyerahkan kambing domba, lembu sapi kepada Ayub. Supaya Ayub bisa bawa korban dan datang kepada Tuhan lagi. Tuhan bilang sama sahabat Ayub, kau sudah berkata jahat tentang Ayub. Aku hukum kamu, aku ini. Aku mau ampuni kamu. Ya kan? Kalau kamu minta supaya Ayub berdoa untuk kamu. Supaya Ayub bisa berdoa kepada Allah untuk kamu. Kamu bawa korban. Ada darah di situ. Bawa korban. Dan Ayub akhirnya dapat korban. Dia persembahkan. Tuhan pulihkan. Jadi konsep berkat adalah apa? Korban. Katakan amin. Saya bersyukur. Tuhan tuh gerakan kami, saudara. Saya secara pribadi. Ya kami. Kamu harus ajak jemaat berkorban. Lewat apa saudara?
lewat kegiatan bakti sosial sekian bulan yang lalu. Tuhan bilang, taruh ini untuk ngatasi daripada masa-masa resesi, masa-masa sulit. Ada peperangan rohani di sini. Bahwa iblis akan buat serang daripada anak-anak Tuhan dalam hal keuangan. Bagaimana mereka tidak diberkati dalam keuangan. Ada kan? Jadi suruh mereka bawa korban. Caranya gimana saudara? Saya tidak gerakkan orang bawa uang ke gereja. Tapi saya minta orang-orang, ya kan? Uang ini kita gunakan untuk masyarakat sekitar kita. Itu taburan, itu benih. Siapa yang memberi, siapa yang mau berkorban, Tuhan akan berkati. Akhirnya saya kaget juga. Seminggu saya udah ini kan. Lalu Tuhan ngomong ke saya, kau dulu, kan semua gak ada reaksi, gak ada respon nih jemaat nih. Belum ada yang kirim uang. Belum ada yang kirim-kirim sembako. Sedangkan kita mau ngadakan bakti sosial. Janjinya untuk sekian ribu orang. Saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan bilang, kau dulu nabur. Kamu dulu nabur. Ya kan? Ya oleh anugerah Tuhan. Ya kan? Saya bilang siap Tuhan, saya nabur. Bukan jumlah yang kecil untuk ukuran saya. Lumayan, tabur pribadi. Dari sejak saya nabur, tiba-tiba itu seperti kayak apa? Pelan-pelan ada air mengalir. Air seperti air, banjir bandang. Wush, jemaat semuanya ikut menabur. Semuanya ikut nabur. Sampai akhirnya kita bisa, tadinya cuma mau paket 2.000 saudara. Itu ada 10.000 paket lebih. Berlimpah-limpah. Tuhan bilang, siapa yang menabur Tuhan akan berkati. Saya udah bilang sama panitia, hati-hati. Ini uang-uang Tuhan, ini barang-barang Tuhan. Jangan ada yang mencuri. Jangan ada akan. Tidak boleh. Ini barang walaupun banyak, orang bisa mata gelap. Ambil segala macam. Tidak boleh, ini milik Tuhan. Sesuatu yang dipersembahkan dan didoakan. Saudara, yang persembahkan untuk Tuhan dan didoakan itu milik Tuhan. Tidak boleh disentuh. Jangan dicuri, jangan diambil. Saya nasihatin pengerja. Supaya memang kita beri kepada yang berhak dan sesuai dengan tujuan Tuhan. Itu yang kita paling takut. Untuk kita ini, kita minta itu. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Jadi Tuhan bisa izinkan semua hal terjadi. Tetapi jangan jauh dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau atur buat hidup saya, lakukan saja. Karena kalau Tuhan atur, Tuhan yang atur. Kalau Tuhan atur, itu semua pasti untuk mendatangkan apa? Kebaikan buat kita. Saya diberkati dengan ini, katakan amin. Mari. Kalau ada apa-apa, kenapa? Tuhan, Engkau baik. Tiap hari saudara berkata, Tuhan Engkau baik. Engkau baik, Engkau luar biasa. Supaya ketika kita mulai, ya kita gak sempurna, ngalami kesalahan. Kita mudah hancur hati gitu loh. Karena kita gak mau melukai, mendukakan hati Tuhan. Nyusahin hati Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan semuanya. Ya kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Semerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu.
berbicara. Mungkin hari-hari ini benar Tuhan kami mengalami peremukan. Biarlah kami mau datang kepada Tuhan. Apapun yang menyebabkan kami mengalami keremukan, kami tidak mau keraskan hati kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa berserah kepada Tuhan. Percaya kepada pengaturan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami mau Tuhan semakin rendah hati, lemah lembut, berkenan di hati-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami untuk bisa memberkati orang-orang sekitar kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan daun. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anak saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam. Kami sudah makan perjamuan kudus ini, Engkau lindungi Tuhan. Engkau pelihara. Apapun yang kami miliki Engkau buat bertambah banyak. Tuhan pakai kami Tuhan, pakai hidup kami. Banyak orang bisa diselamatkan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.